Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ربنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وآل سلسلة الكرام عليهم الصلاة والسلام على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إخواني من الأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وسائر الملائكة المقربين وأربعة أئمة المجتهدين المقربين وقفات المفسر المقدس وعلماء العاملين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Sadarati Sultan al-Aliyah al-Fadil al-Jumar radiyallahu anhu ilahi min syari'ati ila magharibi faribah riyana khususan jami' awliya disini radiyallahu anhu wa nafa'na karamatin barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرة جمع أستاذ جمع سجنة ولا حضرة جميع أولياء الله من شرعه ولا خضرة وصنع المرحومة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Al-adzanu wal iqamah. Menerangkan azan dan iqamah. Al-adzanu utai azan wal iqamah utai iqamah iku sunatun sunnah. Jadi jika ditanya apa hukumnya seseorang yang azan, itu hukumnya melaksanakan azan dengan sunnah. Begitu juga iqamah itu hukumnya juga sunnah. Bagaimana jika tidak dilakukan? Kalau sunnah itu mendapat pahala jika dilakukan, jika ditinggalkan tidak berdosa.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatun fi safari wal khadari lis shalawatil maktubati. Di azan dan iqamah itu hukumnya sunnah di dalam perjalanan bepergian ataupun di dalam rumah atau di dalam suatu perkampungan karena mau melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika manjing waktu sholat, muadzin itu mengumandangkan suara azan, itu hukumnya sunnah. Sebelum sholat yaitu iqamah. Jadi pertama azan lalu iqamah. Iqamah juga sunnah karena mau menjalankan ibadah sholat fardu ya, karena mau menjalankan ibadah sholat fardu. Idza hadara as-sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika datang waktu sholat, maka kumandangkanlah azan karena mau menjalankan ibadah sholat. Jadi Allah berfirman liqouli ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, idza nudiya lis-shalah. Jadi ketika diundang untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kita dianjurkan, disunahkan mengumandangkan azan. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, idza hadara as-shalat falyu'adzin lakum ahadukum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat telah datang waktunya, maka kumandangkanlah azan bagi salah satu di antara kamu. Jadi satu saja yang azan. Ketika waktu manjing waktu sholat, kita dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Walaisu illa ba'da dukhulil waqti illa fi subhi. Dan tidak sah azan kecuali setelah waktunya masuk, kecuali di dalam sholat subuh. Jadi wala yasihu illa ba'da dukhulil waqti illa fi subhi. Jadi tidak sah azan kecuali setelahnya manjing waktu sholat. Jadi ketika mancing waktu sholat itu bercepat-cepatlah mengumandangkan azan. Illa fi subhi, kecuali di dalam waktu subuh. Fa inna law adzanaini ahaduma min nisfil laili wa sanihuma ba'da tulul fajri. Karena untuk sholat subuh itu ada dua azan. Azan yang pertama yaitu di setengahnya malam, yang azan yang kedua yaitu setelah munculnya fajar shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholati.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunatus sholati utawi mertelake para sunah salat. Al awali tanggal itu al kunutu maca doa kunut fil itidali ing dalam itidal arakaati ing dalam akhirat ing dalam rakaat al akhirat kang akhir nasubah sing salat subuh. Wa min witri nisfi lan saking witir tanggal setengah asan kang kaping pindho min Ramadan saking bulan Ramadan. Wassalatu lan maca salawat wassalam maca salam wassalatu lan doa salawat wassalam doaake keselamatan ala nabi ingat kanjeng nabi wa alihi lan ingat keluarga kanjeng nabi sunah sahabat kunut ing dalam kunut wal qiyamu lan ngadeg li jawee bareng sekabehane salat. Bismillahirrahmanirrahim. Asane utawi pingat. Jadi sunahnya salat yaitu membaca kunut. Doa kunut yaitu Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Itu lafaz daripada doa kunut. Nanti bu nih. Terus juga ini itu nih kan. Ini duitnya ini emang ewu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jumadi Kuswanto, selamat bergabung. Jadi doa sunah-sunahnya sholat diantaranya adalah membaca doa kunut. Fil itidali al-akhirati di dalam itidal yang pertama ya. Di dalam itidal yang pertama di dalam itidal di dalam itidal rakaat yang terakhir. Jadi ketika sholat subuh ke rakaat yang terakhir itu disunahkan membaca doa kunut. Bagaimana kalau tidak membaca doa kunut? Ya tetap sah saja, karena hukumnya cuma sunnah. Jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi dianjurkan membaca doa kunut. Dan juga disunahkan membaca doa kunut ketika sholat di Ramadan, sholat taraweh ketika tanggal 16. Jadi ketika tanggal 16 bulan Ramadan, sholat tarawehnya itu disertai dengan doa kunut.
mulai tanggal 16, 17, 18 sampai tanggal 30 Ramadan itu selalu diikuti dengan doa kunut ketika sholat taraweh, sholat witir ya. Ketika sholat witir itu witir yang terakhir diikuti dengan doa kunut. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi fil kunut. Dan juga membaca sholawat dan salam terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat di dalam doa kunut tersebut. Wal qiyamu lil jami'i, dan berdiri terhadap semua rakaat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asani at-tasyahhudu al-awwalu fi salasiyati wa rubaiyati wal julusu lahu wassalatu ala nabi ba'da tasyahhudil awal. Jadi sunahnya sholat lagi yaitu membaca tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah akhir, tapi di rakaat yang pertama. Di rakaat pertama itu tasawufnya hukumnya sunnah. Di dalam rakaat yang di dalam sholat yang rakaatnya ada 3 itu biasanya kan ada yang nama tasawuf awal ya. Sholat maghrib itu ada tasawuf awalnya. Di rakaat yang ketiga itu kita di rakaat yang kedua kita itu membaca tasawuf awal. Dan juga di sholat yang 4 rakaat, setiap 2 rakaat itu kita menjalankan yaitu tasawuf awal. Bagaimana jika tidak melaksanakan tasawuf awal? Tidak apa-apa, karena cuma hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal julusu lahu, dan duduk tasawuf awal itu juga sunnah. Jadi bacaannya sunnah, duduknya juga hukumnya sunnah. Dan membaca sholat atas Nabi setelah tasawuf awal. Setelah tasawuf awal, mari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, membaca sholawat yang saat tasawuf awal itu hukumnya juga sunnah. Tiap rakaat ini, di dalam 1 rakaat itu terdapat 4 mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan di rakaat pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau rukuk, ketiga ketika i'tidal, keempat ketika bangun dari tasawuf awal. Ketika mau berdiri itu kita melakukan yang namanya takbir, mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani takbir kewasul yamini alal uku ilis shimal. Yang kedua
meletakkan tangan yang kanan pada pergelangan tangan yang kiri. Di tangan yang kanan ini diletakkan pada pergelangan tangan yang kiri. Begini. Ini hukumnya juga sunnah hay'ah. Sunnah yang berupa gerakan. Nah, di sunnahnya itu tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan yang kiri, itu sunnah hay'ah. Asalisu doaul iftitah. Yang ketiga sunnah hay'ah adalah membaca doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillah ila akhir. Asalisu at-ta'awudhu, ya, yang nomor 3 ya membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca ta'awud itu hukumnya sunnah. Arabi'u teka membuat iku at-ta'minu maca amin. Jadi membaca ketika waladhdallin kita jawab dengan amin. Nah itu membaca aminnya itu juga sunnah hay'ah namanya. Wa qira'atu suratin ba'dal Fatihah, melakukan membaca surat ba'dal Fatihah dan Fatihah. Jadi setelah membaca waladhdallin amin, lalu kita membaca surat pendek setelah membaca Fatihah. Asadisu al jahru fi maudhi'i wal israr fi maudhi'i. Jadi sunnah hay'ahnya lagi adalah yaitu mengeraskan suara, mengeraskan suara di tempatnya suara yang harus keras. Jadi ketika imam membaca Fatihah di rakaat pertama dengan rakaat kedua itu suaranya dilentangkan atau dikeraskan. Wal israru lan maca lirih fi madiin dalam panggonan lirih. Jadi ketika rakaat yang ketiga itu imam membaca Fatihah tidak lagi dikeraskan tapi pelan-pelan atau lirih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiu tayyibing itu iku takbiratul intikal, yaitu takbir krono arepe ngalih. Ketika mau berpindah ke gerakan satu ke gerakan yang satunya itu kita disunahkan yaitu takbir karena pindah, takbir karena memindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Jadi dari berdiri terus rukuk, nah itu sebelum rukuk kita membaca yaitu membaca takbiratul intikal, takbir ketika pindah ke rakaat yang atau ke gerakan yang lain, dari satu ke yang lainnya. Kemudian yang nomor 9 yaitu membaca tasbih ketika i'tidal. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim.
Yang nomor 8 yaitu membaca tasbih pada saat i'tidal dan membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk dan sujud kita membaca tasbih. Bedanya kalau rukuk kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. As-saminu tekan pengen tasbihku maca tasbih i'tidal. Yang nomor 8 yaitu membaca tasbih ketika i'tidal. Jadi sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min ba'du. Itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asyiru kaping 11 iku wat uyadaihi fi tasyahudi lafu hidai nasyiran yusrahu qabitan yamnahu ilal musalli. Jadi sunahnya sholat selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan di dalam ketika tasyahud, yaitu diletakkan kepada paha kita dengan cara melebarkan anggota yang kiri dengan bimano illa maswa kecuali yaitu driji penuduk qabitan kang gegem yamanahu ing tangan tengene kang pondok ilal musawi kejaba driji penuduk. Ketika tasyahud awal itu tangan kita itu yang semuanya itu gegem, yang satu bagi driji penuduk itu kita menggenggam. Bismillahirrahmanirrahim. Asani asyara kata urungatan fi jalisati asra. Selanjutnya duduk tawaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tawaruk. Di dalam duduk yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisa asyarat atal-simatu asani niata asrota niatul khuruj minas sholah al-akhirah sumatal simu asamina asaniatu arabiyo niatul khuruj minas sholah. Demikian tadi sunah-sunahnya hayatnya sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.